Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Baik, saya dapat satu pertanyaan yang menarik ya. Ketika saya post video tentang servo mekanisme, bagaimana cara kerja matriks semesta, bagaimana sebenarnya kok kayaknya semesta ini mendukung apa yang saya rasakan meskipun itu buruk sekali. Kok bisa begitu? Apakah Tuhan tidak mencintai saya? Nah, itu Anda bisa lihat di video saya servo mekanisme dan bagaimana cara mengubah ordernya. Nah, di video ini saya mau bahas tentang bagaimana sih orang bisa menjadi beruntung. Orang bagaimana sih bisa menjadi money magnet, oke, dengan menggunakan konsep law of attraction dan servo mekanisme. Kalau Anda perhatikan di video saya sebelumnya bahwa untuk mengubah servo mekanisme dibutuhkan dua hal. Yang pertama, Anda perlu mengubah beliefnya, mengubah ordernya ke semesta. Order yang sudah tersimpan di semesta. Anda bisa lihat video saya tentang terapi menghilangkan mental block ya. Ada videonya. Oke, dan untuk membereskannya Anda bisa dapat di buku saya Money Coaching ya. Money Coaching itu saya ada sharing satu teknik yang saya ciptakan namanya HC Provocative Technique. Jadi hanya dengan mengajukan pertanyaan Anda bisa buang order-order yang nggak penting, yang merusak, okay, yang merugikan. Dalam hal ini adalah tentang uang. Jadi temukan sebanyak mungkin, beresin sebanyak mungkin sampah-sampah seperti itu, order-order seperti itu, dan dalam perjalanan Anda akan ketemu terus-menerus yang dibukakan oleh pikiran bawah sadar Anda. Jadi banyak nggak? Banyak yang tersimpan. Mungkin hari ini terbuka dikit gitu ya, di lapisan di sini, 10. Nanti kalau Anda udah beresin, di lapisan kedua akan terbuka lagi. Jadi Anda butuh tools, butuh sebuah alat bantu, butuh sebuah teknik yang simple, gampang, dan efektif untuk membantu Anda ketika Anda menemukan dalam lapisan-lapisan Anda yang namanya mental block. Yang kedua, yang kedua ini cukup menantang ya, karena berhubungan dengan self image. Self image adalah cara Anda melihat diri Anda. Kalau Anda melihat diri Anda sebagai orang yang apes, orang yang sial, orang yang jelek, maka semesta ini akan melayani Anda sesuai dengan bagaimana Anda melihat diri Anda. Jika Anda ingin menjadi satu orang yang berkelimpahan, punya money magnet, seperti money magnet, beruntung nih, orang beruntung dikejar hoki gitu ya, dikejar terus menerus oleh uang, tentu programnya Anda perlu ganti, ya. Anda bisa cek video saya tentang 3 hambatan sukses. Nggak cuma mental block, ada namanya emotional blocking, ada namanya sabotase blocking. Ada cek di video saya. Nah, untuk membereskan self image ini berhubungan dengan yang namanya emotional blocking. Ketika sebuah emosi sangat intens, contoh ya, kemarin saya handle satu kasus yang menarik ya. Ada orang yang kena tipu kurang lebih 100 jutaan. Oke, nah 100 jutaan. Nah, orang ini sebenarnya secara logika nggak mungkin bisa kena tipu. Karena dia sangat mengerti bidang yang ditipu itu. Oke, namun ternyata ada dalam dirinya sebuah self image ya, sebuah pengalaman dengan emosi yang intens di mana dia merasa dia marah karena dipermainkan. Jadi tanpa sadar dia merequest, tanpa sadar dia mencari orang-orang untuk tanda kutip mempermainkan dia. Loh, siapa yang menginginkan hal tersebut? Tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Betul, secara sadar. Pikiran sadar Anda mungkin, Anda mau kaya gitu loh. Tapi bawah sadar Anda mungkin, bawah sadarnya maunya miskin. Maunya cari orang yang bisa mempermainkan, bisa menghabiskan uangnya dia. Sadar nggak sadar. Saya ingin kutip kata-kata yang bagus dari Carl Jung, until you make your unconscious conscious, it will direct your life and you call it fate.
sampai Anda membuat yang tidak sadar ini sadar, maka yang tidak sadar ini akan terus mengarahkan hidup Anda otomatis autopilot dan Anda menyebutnya sebagai nasib. Oke, jadi kalau Anda menemukan seperti emotional blocking ya, emotional blocking itu apa sih? Kalau Anda masih hari ini masih merasa marah, benci, jengkel dengan siapapun, kapanpun, oke, secepat mungkin beresin. Kalau Anda masih merasa banyak sedih, sering down ya, moodnya turun naik kayak gitu-gitu ya, dikit-dikit sedih, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit kesel, dikit-dikit tersinggung, kayak gitu ya. Nah, itu perlu cepat dibereskan. Atau mungkin Anda merasa malu, ya. Ketemu orang Anda merasa Anda malu, Anda merasa Anda minder, Anda merasa Anda nggak mampu, dan sebagainya. Atau mungkin Anda merasa takut. Takut dikritik orang, takut diomongin orang, takut ditolak, takut nggak disetujui. Atau mungkin Anda punya namanya eh, keterikatan ya, keterikatan emosi. Ya Anda bisa cek video saya tentang kecanduan. Ya kecanduan itu nggak melulu soal narkoba, bukan hanya itu. Ya, bagaimana saya tahu saya punya kecanduan ketika Anda melekat dengan sebuah emosi. Contoh, ya seberapa sering Anda ngalami kayak gini? Saya benar, dia salah. Terus Anda merasa marah. Nah, itu namanya melekat. Itu kecanduan emosi namanya. Ya. Selama Anda mengalami hal tersebut, Anda akan diperbudak oleh emosi Anda. Kalau Anda ingin menjadi satu pribadi yang money magnet, yang menarik uang terus-menerus, oke, menarik uang terus-menerus dalam jumlah besar, konsisten, ya, Anda perlu ganti itu. Anda perlu melepas semua kemelekatan dengan benda, dengan materi. Maksudnya apa? Bagaimana saya tahu saya melekat? Gampang. Saya kasih tip yang gampang banget. Bagaimana saya tahu saya tuh melekat atau enggak? Oke, contoh. Kalau Anda kena tipu orang nih 100 juta. Pertanyaan saya simpel. Bagaimana jika seluruh dunia ini semua orang menipu kamu? Kalau Anda bisa menjawab dengan bisa merasa nyaman, tenang, biasa saja, very good. Artinya Anda merdeka. Dan pola-pola seperti itu tidak melekat dalam diri Anda dan tidak menarik order-order di semesta yang buruk. Ketika Anda lepas, ketika Anda netral, ketika Anda tidak terikat dengan apapun, maka Anda bisa order yang baik. Itu yang membuat uang terus-menerus mengalir. Meskipun contoh, Anda punya pengeluaran, tiba-tiba Anda harus bayar mungkin SPP, harus beli token listrik dan sebagainya. Uangnya keluar-keluar aja, namun yang kembali itu berlipat-lipat. Nah, bahkan ketika orang ditipu ya, dalam jumlah besar, dan dia bisa melepaskan kemelekatannya, kemarahannya, kebencian dan sebagainya, dia bisa program supaya uang yang pergi itu bisa kembali berlipat-lipat. Karena di semesta itu unlimited. Ya, semesta itu tidak terbatas. Jadi Anda bisa request uang 100 juta, 1 miliar dan sebagainya. Itu energi. Oke, energi. Uang semakin Anda memerlukannya, dia semakin takut dengan Anda. Ya, uang semakin kita nggak mikirin kok gampang ya dapat duit. Nah, begitu cara kerja uang. Semakin dikejar, dia nggak mau. Ketika nggak dikejar, dia mau. Seperti itu, oke? Nah, jadi Anda perlu melepaskan kemelekatan Anda terhadap emosi, oke? Yang tadi kan kalau Anda punya kemarahan, kebencian dan sebagainya, diberesin ya. Kemudian kalau Anda masih punya kemelekatan, diberesin. Sudah? Kalau sana sudah oke. Sekarang Anda perlu program. Programnya bisa apa? Anda bisa cek video saya tentang yang meraih sukses dengan kekuatan bawah sadar. Oke, Anda program. Ya, ada begitu banyak bentuk programming, mau meditasi, dengan menulis boleh, dengan afirmasi, dengan kalau saya pribadi, saya masuk kondisi deep trance, masuk gitu ya, dalam hitungan detik,
Kemudian di sana saya memprogram saya mau apa. Hidup seperti apa yang saya inginkan. Nah, inilah yang membangun sebuah self-image abundance. Sebuah citra diri saya kaya, saya makmur, saya berlimpah. Sehingga saat semesta melihat Anda, bertemu Anda, maka ordernya akan diberikan. Ini orang berlimpah, kasih berlimpah. Ini orang berlimpah, kasih banyak uang. Ini orang berlimpah, kasih banyak uang. Kasih banyak hoki dan sebagainya. Karena self image-nya sudah berubah. Oke? Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu gue banyak afirmasi aja. Berguna nggak? Enggak. Ya, Anda lihat video saya yang tentang kekuatan sukses dengan kekuatan alam bawah sadar. Nggak ada gunanya kalau Anda cuma ngandalin itu. Oke, gue mau meditasi doang berguna nggak? Enggak juga. Ya, gue mau visualisasi berguna nggak? Enggak juga. Sampai Anda bereskan semua blocking, sudah bersih. Sudah bersih. Oke, sudah bersih tanahnya di dalam pikiran hati Anda, baru Anda bisa tanam. Kalau self image-nya masih rusak, masih hancur lebur, ya masih apes, masih sial, pernah kena tipu orang, ya, pernah usaha bangkrut dan sebagainya, itu belum diberesin, maka semua teknik programming yang Anda masukkan itu nggak ada gunanya. Ya, yang ada berantem, jadinya sabotase. Sabotase, yang ada berantem. Dan hukum pikiran mengatakan yang paling lama yang menang. Penghuni lama yang menang. Oke? Jadi Anda perlu bersihkan dulu semua, ya. Mental blocknya harus beres, emosional blockingnya harus beres, sabotase blockingnya harus beres. Sudah bersih, sudah clean, sudah enak, Anda masukkan apapun akan jadi. Anda program diri Anda orang beruntung, orang hoki, orang money magnet, Anda bisa berhasil. Oke, saya tunggu sharingnya. Kalau Anda merasa video ini berguna, Anda boleh share kepada teman-teman Anda, keluarga Anda. Terima kasih.